nothing is impossible. I don't want to live what I feel. I don't want to live what I say. Mata kami terbukalah supaya melihat Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara semangat? Apakah saudara ingat yang kemarin temanya apa saudara? Kerajaan Allah. Hari ini saudara, kisah para rasul lanjut. Hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, saudara coba matanya sedikit terbuka. Ya, kalau saudara apa yang saudara tahu, apa yang saya menyampaikan saudara, kemungkinan berbeda. Oleh karena itu saudara, kalau tidak konsentrasi kepada saya, kemungkinan menjadi sia-sia. Ya, tolong coba lihat. Hari ini kira-kira 30 menit. Ya, jadi nggak sampai lama. Oleh karena itu saudara, konsentrasi kepada saya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat mulai 1 sampai 4. Saudara siap membaca di depan? Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Ketika tiba hari ini Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat di mana saudara? Uang akal. Semester berapa? Bisa jauh semester 1. Kalau mau semester 5, 6 masih tidak bisa menjawab. Ruang atas di rumah Markus. Ya, Markus. Tiba-tiba satu yang coba semester 1 aja, semester 1 aja, 1, 2, 3. Tiba-tiba rumah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin deras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, keyword di sini bunyi. Ya, jangan konsentrasi yang lain. Tiupan angin keras lupa aja. Hari Pentakosta ada bunyi. Ingat keywordnya ayat 2 keyword bunyi. Ya, bunyi apa? Ya, coba nanti akan belajar. Ketika semester yang lain, semester yang tadi, semester 1, semester lain, ayat 3, 1, 2, 3. Nah, lidah seperti nyala api. Itu adalah bukan, saudara jangan salah paham, itu adalah bukan bahasa lo. Ya, tetapi bahasa lo antara Roh Kudus beda. Ya, oleh karena itu namanya lidah seperti nyala api, itu adalah seperti Roh Kudus. Ayat 4, seru. 1, 2, 3. Ya, ada yang bilang bahasa lain itu adalah bahasa lo, bukan. Ya, di situ pada kumpul itu adalah 16 suku, tapi satu orang, ya Petrus, Kopa, 16 suku different language, tetapi semua mereka paham. Ini bukan bahasa lo yang banyak orang KPD salah mengajar. Itu bukan bahasa lo, tetapi satu orang Petrus maksudnya berbicara tentang firman Tuhan, tapi saudara enggak ada sempat berbicara dengan orang samping. Saudara konsentrasi kepada saya juga masih belum mengerti, apalagi berbicara kepada orang tangga. Ya, jadi bukan bahasa lo, tetapi
satu orang waktu Kopa berbicara tentang firman Tuhan 16 suku, tapi bahasa Jawa, bahasa lain-lain 16 suku semua mengerti. Paham saudara? Ya. Coba latar belakang saudara, hari ini tema adalah hari Pentakosta. Saudara coba konsentrasi ya. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 7 menghembuskan napas hidup ke manusia. Saudara coba konsentrasi kepada saya. Tuhan menciptakan manusia. Setelah itu bagaimana manusia makhluk yang hidup, Tuhan memberi napas hidup. Itu adalah Roh Kudus. Jadi bagaimana bisa menjadi manusia yang benar atau manusia makhluk yang hidup? Telah masuk Roh Kudus baru bisa segala-gala yang makhluk yang hidup. Sebelumnya hanya tubuhnya aja. Ya, tetapi setelah masuk Roh Kudus baru menjadi makhluk yang hidup. Coba baca seluruh satu bahasa, satu suara, 1, 2, 3. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tubuh dan mengusir napas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, amin saudara. Ini sebenarnya bukan tujuan hari ini yang mau bicara sebenarnya, tapi kita sekarang kembali ke sana, walaupun tidak, ya coba nanti saya bicara, saudara tidak mengerti ya. Roh tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi karena manusia berbuat dosa, ya, setelah mereka melanggar perintahnya, apa yang janjinya, manusia antara Tuhan terputus. Nah, ada yang bilang terputus kok? Gimana terputus? Terputus itu adalah roh yang tadi saudara menghembuskan napas hidup ini kembali lagi ke Tuhan. Jadi manusia tidak ada artinya karena mereka telah berbuat dosa. Akhirnya mereka tidak ada roh. Karena itu Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 3. Coba satu suara, 1, 2, 3. Maka ya, telah berbuat dosa manusia, ya. Jadi ada yang anaknya Tuhan dan tidak. Maksudnya anaknya Tuhan ada 2 kategori, tetapi anaknya Tuhan sukai perempuan asal yang cantik-cantik. Coba tadi bilang cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ya, maksudnya saudara, orang Kristen yang seperti saudara menikah 10 orang, 7 orangnya kira-kira dia menikah dengan orang Islam. Ya. Jadi oleh karena itu identifikasi sebagai Kristen sangat penting. Saudara-saudara, bukan hanya saudara aja, tetapi seluruh orang yang percaya, karena dia melihat bukan anaknya Tuhan, dia melihat uangnya, dia melihat kunci mobil yang baik. Jadi ya mobilnya bawa langsung dia kadung teresino. Saudara bahasa saya tahu? Kadung teresino. Bukan melihat Kristen atau enggak, tapi langsung melihat orang-orang Islam, Buddha nggak mau tahu, gua ganteng sekali. Ya, setelah ganteng, malam-malam apain? Malam-malam aku sendiri kirim SMS, I love you, I miss you. Nah, ini saya bercanda supaya saudara jangan kantuk ya. Jadi maksudnya kemungkinan perempuan yang ini masih menerima SMS dari orang Islam karena kenapa? Ya, karena kenapa?
dia kemungkinan ganteng, kemungkinan dari anak kecil dia teman baik, terus dia alasannya banyak sekali. Wah, orang Islam lebih ganteng daripada orang Kristen. Katanya. Jadi, saudara, saya ingin mau menyampaikan sesuatu. Saudara masih pacaran dengan orang Islam, atau masih ingin mau pacaran atau ingin mau menikah kepada orang yang Islam hari ini, putus. Ya, coba tangannya naik, ya, tangannya naik semua. Ya, 1, 2, 3 putus. Satu, jangan ya, 4 lah. 1, 2, 3 putus. Tadi saudara baca. Oleh karena apa yang Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena orang Kristen masih sukai orang Islam karena cantik. Orang yang perempuan menyukai, maksudnya sukai orang laki-laki, dia nggak mau tahu ini anak-anaknya Tuhan atau anak Islam, dia nggak mau. Pokoknya dia gantung, dua, kuda sekali panjang, bukan panjang, pokoknya ganteng sekali. Jadi mendadak setelah melihat, langsung malam-malam aku sendiri kirim SMS. Sudah makan belum? Udah bangun belum? Hari ini malam sebelum tidur 1, 2, 3 putus. Oh, ini nggak mau putus. Khusus perempuan 1, 2, 3 putusnya nggak jelas. Ini naik dulu putus. Ya, ayat 3 berfirman, 1, 2, 3 berfirman, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Saudara, jangan salah paham, daging itu adalah bukan daging tubuhnya. Daging itu adalah seperti lo-nya, nggak ada seperti binatang itu. Asal makan aja. Oleh karena itu saya sering bicara, saudara, tujuan di kuliah ini bukan asal makan 3 kali. Tuhan memanggil saudara, memilih saudara, nggak mau amin sampai besok pagi. Untuk tujuannya sangat jelas, saudara. Jangan makan 3 kali, setelah itu mencari seseorang menikah. Wah, itu bukan tujuannya. Ya, berfirman Tuhan, loku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah seperti binatang. Nggak ada alasannya, dia hanya makan aja. Pagi-pagi makan. Setelah itu siang makan. 3 kali makan. Setelah itu tidak pernah pikir masa depan apa yang saya harus lakukan. Ya. Nah, janji Tuhan muncul ya. Tadi sampai di sini Roh Kudusnya nggak ada, ya. Sampai tadi Rohnya nggak ada. Sekarang pernubuat oleh Yoel, seperti bunyinya gimana? Tadinya sudah nggak ada lagi manusia, tetapi Yoel sangat jelas. 1, 2, 8, 1, 2, 3. Yang tadi yang pertama pernubuat, kedua mimpi, ketiga penglihatan. Kepada siapa? Saudara. Kepada saudara.
Jadi saudara jangan salah, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan loku kepada saudara. Amin. Kapan? Perjanjian lama. Masih belum hari Pentakosta. Ini masih belum hari Pentakosta. Ini hanya perjanjian lama. Yoel, ya, sebagai orang nabi menjelaskan akan datang Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, 29, 1, 2, 3. Pada hari-hari itu. Ya. Terus Yesus Kristus telah mati dan bangkit, perintah kepada kita, kepada saudara. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 21, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia mengusir berkata, terima. Sudah terima belum? Waktu itu masih belum. Ya, Yesus Kristus mati dan bangkit, menampakkan kepada murid damai with you, peace with you. Setelah itu damai. Maksudnya terimalah Roh Kudus. Sudah muncul belum? Belum. Ya, lagi hari ini tema adalah hari Pentakosta. Latar belakang sedangnya kita belajar. Ya, nah, coba subjek utama. Ya, hari Pentakosta, saudara coba konsentrasi kepada saya. Walaupun mata saya kecil, saudara coba konsentrasi, pasti kelihatan. Ya, jadi 3 tanda hari Pentakosta. Bukan orang-orang GPT apilah, bukan maksudnya. Sebelumnya ada gereja atau enggak? Sebelum hari Pentakosta gerejanya ada atau enggak? Belum ada. Jadi hari Pentakosta itu artinya mendirikan gerejanya. Paham nggak, saudara? Ini semester berapa? Amin, suara yang kencang. Amin, semester berapa? 3. Tuhan memberkati. Hari ini 45 akan selesai. Saudara, oleh karena itu saudara konsentrasi. Tiga ada tanda untuk bukan hari Pentakosta, tetapi telah hari Pentakosta mendirikan gerejanya, saudara. Sebelumnya nggak ada gereja, sekarang gerejanya sedang membangun, tapi Roh Kudus turun, gerejanya harus apa yang lakukannya. Jadi gerejanya apa yang harus lakukannya? 3 tanda yang bunyi. Bunyi itu adalah tadi saya bicara, keyword adalah bunyi, angin keras, karena ya. Coba Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2, coba satu baca satu suara, 1, 2, 3. Tiba-tiba suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, bunyi itu maksudnya bukan asal bunyi, tetapi saudara, gerejanya harus ada bunyi. Bunyi itu adalah tadi saudara tadi baca firman Tuhan. Gerejanya harus ada perfirman. Ya, kemarin saya ikut satu gereja. Dia adalah luar biasa karena gereja undang kepada dia, lamanya terkenal, tetapi saya mendengar 95%-nya komedi. Tertawa terus, harus sukacita. KBD lagi. Setelah itu, waktu saya pulang, ingatnya hanya komedi aja. Hanya komedi aja. Firman Tuhan apa, temanya apa, wayangnya berapa saya nggak tahu. Berarti gereja waktu ibadah bukan hanya event untuk komedi sebenarnya. Firman Tuhan harus jelas. Ya. Nah, gereja harus memiliki bunyi, itu adalah firman Tuhan. Saudara coba, di sini ada susah mengerti ya. Coba konsentrasi kepada saya. Elia setelah setelah perang dengan Lot jahat, sampai nabi yang jahat 805 orang, setelah membunuh kepada mereka, setelah itu Isabel
besok saya akan membunuh kamu. Ya. Setelah itu dia lari, takut sekali sampai sehari. Terus dia apa yang jawabnya? Dia mau bunuh diri. Loh, aneh sekali. Elia adalah salah satu yang mujizat terjadi luar biasa. Sampai 800 orang semua yang lo jahat atau seperti paranormal, pokoknya dia membunuh. Mujizatnya luar biasa. Tetapi yang Isabel, maksudnya istrinya Ahab, dia Isabel, kamu akan saya membunuh. Maksudnya dia yang hanya kasih tahu aja, saya akan membunuh besok. Elia takut. Mujizatnya kemana, saudara? Sampai mujizat kemana, dia takut sekali, dia lari. Setelah itu Tuhan, saya lebih baik mati aja. Ya, ini ada alasannya cukup sekali, tetapi dia sebenarnya mujizat terjadi, tetapi satu perkataan dari Isabel, dia takut sekali. Akhirnya dia bunuh diri aja. Karena kenapa? Bangsa Israel setelah menang, kemenangannya luar biasa, telah mujizat, tetapi mereka tidak ada tepuk tangan kepada dia. Kok diam? Dunia ini sama sekali kok diam. Tidak ada untuk maksudnya terharu, tidak ada memuji kepada dia. Semuanya dingin sekali. Ya, mujizat yang terjadi, saudara. Kadang-kadang GPD, kita mau GPD. Mereka suka GPD, maksudnya mereka suka mujizatnya. Tapi mujizat ini hanya tanda, bukan firman Tuhan, saudara. Ya, saudara jangan terlalu suka mujizat, lebih bagus mendengar firman Tuhan. Amin, saudara. Dia tanya, apakah setelah dia maksudnya bunuh diri, Tuhan tanya, apakah kerjamu di sini? Kok tadinya mujizat terjadi sampai kemenangan atau menangnya sampai 850 orang, kamu masih ada di bawah pohon mau bunuh diri sendiri? Tuhannya sedang tanya, apakah kerjamu di sini? Itu kadang-kadang Tuhan tanya kepada saya dan saudara juga. Tuhan sedang tanya, what are you doing now? Waktu malam-malam aku sendiri, what are you doing now? Apakah sibuk untuk SMS, mengirim SMS? Tuhannya sedang tanya, kamu lagi di mana? Apa yang lihat? Apa yang konsentrasi? Bukan hanya Tuhan menanyakan kepada Elia, tanya sama saya dan sama saudara juga. Malam-malam aku sendiri lagi apain? Apakah membaca firman Tuhan? Atau saudara membaca sesuatu untuk PR? Atau membaca atau mencari orang-orang yang ganteng? Elia jawabnya, hanya aku seorang dirinya yang masih hidup. Masih hidup saya, orang biasa. Mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal dia mujizat terjadi luar biasa. Setelah itu dia lari. Lari kemana? Gunung Sinai. Sampai jauh-jauh dia ikut Gunung Sinai. Setelah itu dia berdoa 3 hari. Anginnya besar dan kuat. Mujizat luar biasa, tapi di situ tidak ada Tuhan. Kedua, gempa bumi, tidak ada Tuhan juga. Saya lagi bicara mujizat terjadi pun juga tidak ada Tuhan. Ketiga, api luar biasa, tetapi tidak ada Tuhan. Tetapi datang bunyi yang tadi saudara saya keyword yang bunyi, datang bunyi angin. Sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi, saudara ingat, sepoi-sepoi itu adalah waktu membuat, waktu menciptakan hukum Taurat batu, waktu bikin suaranya seperti sepoi-sepoi. Oleh karena itu Tuhan membawa Gunung Sinai
bukan mujizatnya, bukan 800 orang kamu membunuh, tetapi saya lebih cenderung, saya lebih suka firman Tuhan mendengar suara sepoi-sepoi. Amin, saudara, pasal saya paham. Jadi mulai hari ini malam-malam aku sendiri, ya, tanpa cintamu lagi itu nggak usah. Nggak usah. Setelah tadi saudara pecah pacaran lama, pacar lama atau pacar sekarang, pokoknya setelah pecah, setelah itu suara sepoi-sepoi, saudara harus mendengar firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, api, ya, kehadirat Tuhan, ya, coba tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebelan dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi mereka api-api itu adalah menerima kuasa, itu adalah Roh Kudus. Api-api jadi Roh Kudus. Jadi gereja sangat penting firman Tuhan. Kedua, Roh Kudus. Ketiga pasal-pasal lain. Nah, pasal lain 16 suku semua mereka mengerti satu yang perkataan dari hamba Tuhan, dari Petrus. Mereka 16 suku semua mengerti. Maksudnya di dalam in Christ. Maksudnya di dalam Tuhan seluruh dunia itu menjadi satu. Oleh karena itu tujuannya apa? Seluruh bangsa harus memberitakan Injil dan saksi Tuhan. Pasal-pasal lain, mulai mereka menerima pasal bukan. Sampai 16 suku, sampai seluruh dunia harus menerima firman Tuhan. Dan saudara adalah sebagai orang saksi untuk semua bangsa. Amin, saudara. Jadi gerejanya seperti itu. Ya, jadi bagaimana aplikasi di lapangan atau di dalam ladang, saudara, where and the wedding itu biasa. Dulu Roh Kudusnya bukan enggak ada, tetapi where, jadi ada samping, ya, tetapi setelah hari Pentakosta wedding. Jadi maksudnya Roh Kudusnya ada di mana? Bukan yang kira-kira daerah di sini, bukan. Roh Kudusnya dalam hati saudara. Amin, saudara. Hari Pentakosta itu adalah setelah hari Pentakosta, Roh Kudusnya ingin bersama-sama dengan saudara. Itu namanya in wedding, di dalam Kristus. Maksudnya Tuhan, saudara selalu ingin berdoa karena Roh Kudus ada dalam hati saudara. Ya, bersaksi, Yohanes pasal 15 ayat, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Maksudnya apa, saudara? Saudara adalah sebagai orang saksi untuk semua bangsa. Itu aminnya cuma satu orang. Ya, jadi tadinya gimana? Roh Kudusnya ada yang di luar, tapi sekarang sudah ada di dalam hati saudara. Ya, satu yang pertama saudara harus kesaksian. Untuk saudara, kepada orang siapa? Kepada orang-orang yang semua bangsa lain, termasuk orang Islam, termasuk orang keluarga saudara, keluarga, maksudnya orang yang termasuk di rumah di tangga. Amin, saudara. Kedua, saudara hiduplah sebagai anak-anak terang. Tadinya saudara belum menerima Roh Kudus, hidupnya sebagai orang gelap. Sekarang berpindah di tempat terang. Jangan kembali lagi, jangan ikut-ikut latar belakangnya yang lama, saudara. Yang tadi saudara hari ini semua sudah putus, besok pagi lagi, aduh kasihan banget, aduh dia tanya terus, panas lagi. Wah, itu karena sudah berpindah tempat terang. Jangan kembali lagi tetap tempat kegelapan. Karena kenapa? Saudara sudah menerima Roh Kudus, ya, berubah
loh, satu lagi ya. Kalau dia pasal 5, 2, 3, saudara baca 1, 2, 3. Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahannya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengusahaan diri, tidak ada yang menantang hal-hal. Kesimpulannya, timnya musik maju. Ya, saya membaca visi gereja harus, saudara baca memiliki logo 1, 2, 3 ya. Satu saya dulu. Visi gereja harus mengajar di mana? Ketiga, kehadiran Tuhan harus. Keempatnya 1, 2, 3. Kita puji satu. You are my all in all. Ya, coba. You are my strength. Kita hormati kepada My sin, my cross, my shame, rising again.